Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam doa pagi online. Ku milikmu. Dalam kesesakanku, Kau beri kedamaianmu. Dalam keraguan ku temukan wajahmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku tertegun, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Karena pengorbananmu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku tertegun, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku Kau pun tahu. Tetap Kau pandang indah dalam-Mu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I'm alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I am alive in your wonder. I am yours, now forever. In your grace I surrender. You are mine, now forever. I am alive in your wonder.
Kau membuatku sesuai rencanamu. Kau memegang setiap musim hidupku. Ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milikmu. Semua kekuranganku kau pun tahu, tetap kau pandang indah dalammu. Ku angkat tanganku dan berseru, ku milikmu. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Berfirman Bapa, kami rindu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini, Yesaya 49 ayat 1-7. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panasnya. Ia berfirman kepadaku, Engkau adalah hambaku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ujung bumi. Beginilah firman Tuhan, penebus Israel, Allahnya yang Maha Kudus, kepada dia yang dihinakan orang, kepada dia yang dijijikkan bangsa-bangsa, kepada hamba penguasa-penguasa. Raja-raja akan melihat perbuatanku, lalu bangkit memberi hormat, dan pembesar-pembesar akan sujud menyembah. Oleh karena Tuhan yang setia, oleh karena yang Maha Kudus, Allah Israel yang memilih engkau. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, perikop ini bicara tentang Yesaya yang menyerukan panggilan Allah atas dirinya kepada seluruh bangsa dan juga mendeklarasikan bahwa Allah lah yang telah memanggilnya sejak dari dalam kandungan ibunya. Dalam perjalanan menjadi hambanya, Allah sendiri memperlengkapi Yesaya dengan kemampuan, pelayanan, dan juga menyertainya. Inilah tanda seorang hamba Tuhan. Dipanggil, lalu diperlengkapi, dan disertai Tuhan. Tuhan akan memakai hamba-hambanya sebagai alat untuk mengagungkan namanya. Walaupun dalam panggilan menggenapi tugas sebagai hamba Tuhan, seperti Yesaya mengalami kesulitan juga, karena ia menilai pelayanan sebagai usaha yang sia-sia dengan hasil yang tidak efektif. Dia menilai dirinya pelayanannya sedemikian rupa, tetapi kemudian menyadari panggilannya. Bahkan panggilan Tuhan siapkan sejak dari kandungan. Nada pesimis itu berubah menjadi nada yang penuh pengharapan. Sebab Tuhan setia dan Tuhan sendiri mengangkat serta menguatkannya
menjadikan misinya berhasil pada waktunya. Hamba, kata hamba pada umumnya berbicara orang-orang yang ditawan dalam peperangan lalu dijual sebagai budak. Biasanya di pasar budak itu mereka dipilih oleh tuannya karena perawakannya masih bagus, badannya kuat, karena semata-mata akan digunakan untuk menjadi budak. Tetapi berbeda dengan hamba Allah. Inilah kebenaran firman hari ini, apapun saudara sebagai hamba Allah. Saudara dan saya itu dipilih oleh Tuhan sejak dari kandungan. Tuhan itu sudah punya rencana kepada setiap kita yang terpanggil sebagai hamba-hamba Tuhan. Bukan karena kuat gagah, bukan karena perawakan kita, bukan karena kemampuan kita. Satu sisi itu meneguhkan iman setiap kita, satu sisi mengingatkan kepada kita supaya kita rendah hati. Kalau kita bisa melakukan tugas-tugas dan panggilan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Panggilannya sejak dari kandungan dan direncanakan oleh Tuhan sendiri. Lalu kemudian Tuhan yang akan memampukan kita menjalankan tugas panggilan kita. Walau tidak lepas dari pergumulan dan kesulitan, tantangan karena menjadi hamba Tuhan bukan berarti selalu berhasil. Kadangkala ada hasil yang kelihatannya tidak efektif, tetapi Tuhan tidak mengukur pelayanan pekerjaan hamba-hambanya dari hal itu. Karena pada akhirnya Tuhan sendirilah yang akan mensukseskan dan menolong hamba-hambanya menggenapkan tugas dan panggilannya sesuai kehendaknya. Rasul Paulus mengakui bahwa aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Oleh karena itu, Bapak Ibu jemaat Tuhan dan secara khusus teman-teman hamba-hamba Tuhan, kita tidak perlu takut dengan panggilan kita, baik sebagai hamba Tuhan, pendeta, pelayan sepenuh waktu, maupun sebagai pengurus, aktivis gereja, karena Tuhan yang memanggil kita setia dan akan selalu menyertai kita senantiasa. Jadilah pribadi yang taat, setia, lakukan tugas panggilan kita dengan baik. Kita percaya, maka sebagai alatnya dalam melayani dan mengagungkan namanya, kita tidak perlu khawatir tentang hasilnya. Setialah menjadi alatnya, sebab ia akan menguatkan kita dan menumbuhkan hasil-hasilnya. Selamat melayani, Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada setiap kami melalui panggilan Yesaya, setiap kami juga dipanggil untuk menjadi hamba-hamba-Mu. Baik dipanggil sepenuh waktu sebagai hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, rohaniwan, maupun juga sebagai pelayan-pelayan di gereja dalam kepengurusan dan juga sebagai aktivis. Kami yakin percaya sesuai firman-Mu hari ini, bahkan sejak dari kandungan Tuhan merencanakan panggilan itu. Bukan karena hebat kuat kami, kepandaian, kefasihan kami, tapi karena anugerah-Mu memanggil setiap kami dalam Yesus Kristus. Melalui kisah panggilan Yesaya kami belajar untuk setia dan taat, tidak kecewa ketika apa yang sudah kami usahakan kelihatannya hasilnya kurang memuaskan karena Tuhan sedang berproses melalui hamba-hambanya. Tuhan sendiri akan menyempurnakan setiap hasil itu untuk kemuliaan nama-Mu. Sebaliknya bila apa yang kami kerjakan kelihatan berhasil, kami tidak menjadi sombong, tetap rendah hati karena sesungguhnya Tuhanlah yang mengerjakan melalui kami. Atas tugas dan panggilan yang Kau beri, kami mengucap syukur dan beri kami hati hamba, bermental prajurit yang
mengerjakan setiap tugas pelayanan dengan sungguh-sungguh. Secara khusus berdoa untuk persiapan pembukaan cabang baru JKI Shema cabang Gunung Sindur yang minggu ini tanggal 15 jam 5 sore akan diresmikan, dan bersama-sama juga jemaat Tuhan akan merayakan Natal. Tuhan memberkati, beri cuaca yang baik dan lancarkan semuanya sehingga setiap persiapan boleh maksimal dan memuliakan Tuhan. Berkati juga lingkungan di sekitar dapat menerima dengan baik pertumbuhan jemaat di Gunung Sindur. Hambamu Bapak Diaken Meksi dan Ibu juga Tuhan urapi dan berkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami menyerahkan sepanjang hari ini. Amin. Demikian saudara doa pagi kita. Selamat pagi. Shalom.